Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore yang kami hormati Ibu Febri, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kami dari kelompok Bali akan memaparkan hasil tugas kelompok kami yang merupakan bagian dari penilaian akhir dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah pemetaan gunung yang ada di Bali. Sebelum memasuki materi, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Lintang Triandini, Julia Putri, kemudian ada Fadri Dewa Sabana, ada Irmawati Pakpahan, Karenina Safitri, Kiara Azwa Humaira, dan Muhammad Ihsan Setiawan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Kiara Azwa mengenai pendahuluan. Baik, Bali memang sudah terkenal lewat keindahan pantai dan budayanya. Namun, sebenarnya Bali juga memiliki kekayaan alam lainnya yang tak kalah menarik, yaitu jajaran gunung seperti Gunung Batur, Gunung Agung, Batu Karu, dan Abang, yang sering menjadi tujuan pendakian bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sayangnya, informasi terkait lokasi gunung, jalur pendakian, dan kondisi geografisnya masih belum terdokumentasi secara digital dengan baik. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami menggunakan pendekatan teknologi melalui sistem informasi geografis atau SIG dengan dukungan aplikasi open source seperti QGIS. Pemetaan spasial gunung-gunung di Bali dapat dilakukan secara lebih akurat dan informatif. Proyek ini bertujuan untuk menyajikan visualisasi spasial yang menggambarkan distribusi dan konektivitas antar gunung yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan geowisata, upaya konservasi, maupun pengelolaan risiko bencana alam. Oke, di sini apa sih pengertian SIG atau Sistem Informasi Geografis? Ada beberapa definisi SIG yang paling umum karena definisi SIG terus berubah dan berkembang. Pertama, menurut Gistud, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Lalu yang kedua, menurut Buruk, mendefinisikan SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa SIG terdiri atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Next. Selanjutnya ada data spasial. Data spasial itu data yang menunjukkan posisi dan bentuk objek di permukaan bumi, seperti bangunan, jalan, atau wilayah provinsi. Data ini penting karena menggambarkan kondisi wilayah termasuk bawah tanah dan laut. Umumnya, data spasial dipresentasikan dalam model vektor. Next. Nah, ini adalah model data vektornya. Ada tiga, yaitu ada titik, garis, atau area. Seperti yang saya sudah bilang tadi, titik itu menggambarkan bangunan, garis itu adalah jalan, area itu adalah wilayah provinsi. Oke, baik. Sekarang saya akan menampilkan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, kelompok kami menggunakan aplikasi QGIS karena lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipelajari juga untuk kami yang baru mengenal sistem informasi geografis. Dan yang pertama-tama kami menggunakan base map dari OpenStreetMap. Kenapa kami menggunakan ini? Karena kami menggunakan base map OpenStreetMap ini karena sudah langsung ada di aplikasi QGIS ya. Jadi kami tidak perlu mendownload atau mengimport base map lain ke dalam QGIS. Jadi kami menggunakan yang sudah ada. Karena tentu saja karena tugas kami adalah pemetaan gunung di wilayah Bali, jadi kami hanya berfokus di wilayah Bali saja. Kami membuat kami membuat garis pada poligonnya ini khusus di wilayah Bali karena tugas kami fokus di wilayah Bali. Jadi poligonnya ini
dibedakan melalui per kabupaten. Setelah itu di sini ada titik, di mana titik ini adalah, gunung-gunung yang kami kerjakan, gunung-gunung yang kami pilih ya, dan ada 10 gunung yang ada di Bali. Yang pertama ada Gunung Batu Karu, Gunung Sangyang, Gunung Lesung, Gunung Adeng, Gunung Pohen, Gunung Tapak, Gunung Catur, Gunung Batur, Gunung Abang, dan yang terakhir adalah Gunung Agung. Nah, gunung-gunung ini kami hubungkan menggunakan garis atau menggunakan line. Jadi, setiap gunung ini tentu saja berhubungan ke gunung yang lain. Jadi di sini nanti ada 45 garis yang menghubungkan 10 gunung. Seperti itu. Tidak tidak hanya ini saja, kami juga membuat titik datanya, titik data di setiap gunungnya. Jadi, saat kami pencet view baru ke identifier future, baru kita klik gunungnya, maka itu akan, menampilkan ID gunungnya, ID gunung ke-10, baru nama gunungnya adalah Gunung Adeng, tingginya, 1.826 meter dan alamatnya di Bangli, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Begitu juga dengan gunung-gunung lainnya memiliki titik data lainnya seperti ini. Dan titik data ini memiliki atribut yaitu ID, nama gunung, tinggi, dan alamat. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan untuk di tampilan poligonnya seperti ini. Seperti yang tadi ada di aplikasi QGIS. Begitu juga dengan garisnya menghubungkan 45 garis untuk menghubungkan 10 gunung, dan ini yang terakhir adalah titik, yaitu adalah ada 10 gunung. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran atau penutup. Pemetaan gunung di Provinsi Bali ini menunjukkan bagaimana sistem informasi geografis atau SIG, khususnya melalui aplikasi QGIS, dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengelola dan menjadikan data spasial dengan memetakan 10 gunung dan 45 jalur pendakian menggunakan layer, titik, garis, dan area. Proyek ini memberikan gambaran spasial yang jelas dan terstruktur. Basemap OpenStreetMap memudahkan proses digitasi dan validasi data. Informasi seperti nama gunung, ketinggian, dan lokasi administratif ditampilkan secara interaktif, menjadikan hasil pemetaan ini bermanfaat untuk perencanaan jalur pendakian, pengelolaan wilayah, serta pengembangan wisata berbasis geospasial di Bali. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.